Selamat malam Ustaz. Assalamualaikumnya ada. Kayak selamat malam. Saya tak mau disebut selamat malam. Iya malam selamat, besok pagi. Apalagi udah kena laporkan nih, ngeri-ngeri juga gitu. Iya, jangan lakukan mancing-mancing. Saya hamba Allah Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang banyak orang hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, hamba hantu. Bagaimana cara menjaga sholat agar lebih khusyuk dan tak malas Pak Ustaz? Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Buatlah. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka sakor. Masalakakum fi sakar. Kenapa kau masuk dalam neraka sakar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat. Makanya Muhammad Ali kemana-mana bawa mancis. Muhammad Ali petinju, mana-mana bawa mancis, padahal dia tak merokok. Ditanya orang, kenapa kau bawa mancis? Asal terlintas di otakku mau buat dosa, aku bakar tangan. Kalau mancis tak mempan, obor Bagaimana sholat ini khusyuk Pak Ustadz? 5. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk. Waktu menyuci tangan, bersih dosa dari tangan. Waktu memasukkan air ke mulut ke hidung, bersihkan dosa-dosa mulut, dosa-dosa lidah, dosa hidung. Waktu air dibasuh ke muka, keluar dosa-dosa biji mata, banyak silap salah. Waktu air menyiram tangan, keluar dosa-dosa dari ujung jari jemari. Khusyuk. Waktu air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala yang kotor sampai ke lubang telinga. Waktu air menyiram kaki, keluar dosa-dosa kaki yang dilangkahkan ke tempat maksiat dan dosa. Makanya ketika berwudu itu jangan bercakap. Ini banyak orang di sambil wudhu bercakap. Itu udah aku bilang sama kau kemarin, panjat pinang itu yang besar-besar kali pinangnya. Modal kita pun tak ada, tapi kau itulah. Pak RT kan udah ngasih, Pak RW kenapa enggak juga? Entahlah, kentutlah sama dia. Itulah maka tak khusyuk. Karena ketika wudhu masih bicara dunia. Lalu dari tempat wudhu ke tempat sholat tak boleh tasbih. Tasbih menggerak-gerakkan. Kerotak. Tak boleh. Tasbih tak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah. Makanya kalau ada ngajak-ngajak ngobrol tak usah. Gimana kabar Anda semua? Subhanallah. 3. Ada terdengar azan, jawab hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Jangan bicara waktu azan. Siapa yang bicara ketika azan dikumandangkan, matinya mati su'ul khatimah. Begitu kata Syekh Imam Nawawi, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Hati-hati. Lalu kemudian yang keempat, membaca bukan mutola'ah. Mutola'ah mulut tak bergerak. Waktu sholat itu membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir. Baca. Ini banyak orang sholat mulutnya diam. Mulut membaca, karena di situ disebut qiraah. Qiraah artinya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kelima, mengerti apa yang dibaca. Itulah mengapa tadi saya pilih ayatnya, ayat-ayat pendek, supaya besok kalau sholat zuhur mengerti apa yang dibaca. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Kebetulan kawan di sebelah itu asik ngumpul-ngumpul harta. Jama'a malahu wa'addada. Yahsabu anna malahu akhladah. Kallalayumbadanna fil hutamah. Pak Ustadz, saya seorang istri. Batasan-batasan bagaimana bersolek yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersolek, suami saya selalu tegur, jangan bersolek jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Kalau silap-silap payah membedakan dia sama kuntilanak. Pucat, misalnya habis sakit atau rumah sakit, lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh,
Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu bibir udah biasa dipakai sampai 2 inci. Wah, budak putih, muka putih, tangan hitam. Nah, oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersolek-solek jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersolek itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka. Wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling, padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab, wajahnya biasa-biasa saja. Bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian? Takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar. Manusiawi. Takut mati karena amal belum banyak, maka perbanyak amal. Takut nanti kalau mati anak belum belajar agama, maka bawa anak masukkan pesantren. Positif. Tapi kalau takut sampai stres depresi, itu berarti diganggu jin. Alladzi waswisu fi. Kalau sudah kena itu obatnya adalah ruqyah. Ruqyah sendiri tak bisa Pak Ustaz. Tak bisa. Kadang kita pun diganggu setan tak kuat, minta ruqyah sama orang yang kuat, datang ke ruqyah syariah. Ustaz-ustaz kita yang imannya kuat, yang zahir batinnya kuat. Saya punya 3 orang anak perempuan, yang 2 orang sedang menuntut ilmu di pesantren setingkat SMA, hadiah berarti. Sebagai seorang ibu saya selalu menuruti kemauannya dengan laundrynya, jajannya dan keperluannya. Apakah saya melakukan hal itu benar? Karena menurut saya agar anak saya bisa fokus belajar. Tak ada gunanya ilmunya banyak, tak pandai mencuci baju. Tak ada gunanya bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya berapi-api, hafalan Qurannya hebat, tapi mengangkat piring nasinya dari meja pun tak tahu. Ada tak orang model begini? Ada. Kami dulu di pesantren cuci sendiri, gosok, tak disetrika Pak Ustaz? Enggak. Kotak kusut tak kami peras, cuci gantung. Jadi seimbang antara dia hidup intelektual dengan bagaimana berinteraksi sosial. Kalau semua dimanjakan, makannya catering, pakaiannya gosok, sampai mengangkatkan piring nasinya pun dia tak tahu, nanti dia mau jadi apa? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Oleh sebab itu kami pun dulu di pondok pesantren, tapi tetap pandai mencuci baju, tetap pandai memasak, tetap pandai melipat, tetap pandai menyetrika, sampai ke Mesir juga belanja. Jadi pendidikan baik, tapi pendidikan juga membentuk orang berakhlakul karimah menjadi mandiri, bukan dimanjakan. Sekarang banyak sekolah yang memfasilitasi segala sesuatu, akhirnya jadilah dia menjadi intelektual tapi tidak berakhlakul karimah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain. Nauzubillah. Terinspirasi kisah Bilal bin Rabah yang sandalnya masuk surga karena tak pernah meninggalkan sholat wudhu. Saya juga membuat amalan, yaitu membaca surat Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun berjalan, tak pernah tinggal. Apa dan bagaimana keadaan tetap saya lakukan? Apakah saya salah membuat amalan seperti ini? Di mana salahnya? Membaca surat Yasin habis maghrib tadi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin di suatu malam,
Tak tengok malam apa? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuh besok dia sudah diampunkan Allah. Kira-kira amalan ini ada nggak dalilnya? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau terlalu lama dengar ceramah ini payah nangkap memang. Kita ulang sekali lagi, oke? Bisa agak konsen sedikit? Tarik nafas, hembuskan. Nah, pertanyaannya gini. Saya selalu membaca Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun berada. Sudah setahun tiap malam baca Yasin. Benarkah amalan saya? Kata dia. Sekarang saya jawab. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah. Apakah amalannya ini ada dalilnya? Bilanglah dari tadi. Amalanmu ada dalilnya. Mana dalilnya? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh, subuhnya sudah diampunkan Allah SWT. Hadisnya ini sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Setahu kami hadis itu hasan. Di bawah hasan sahih, di bawah hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ini apa? Antara hasan dan sahih. Di atas hasan, di bawah sahih. Namanya jayyid, bisa diamalkan. Yang ngomong gini siapa? Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam pembahasan muqaddimah surat Yasin. Baca tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang punya duit, pergi ke toko buku, beli tafsir Ibnu Katsir. Yang sudah beli, alhamdulillah. Nanti anak kita sudah mati, dibukanya lemari, ditengoknya, alhamdulillah ada tafsir Ibnu Katsir, walaupun masih bungkus plastik. Itulah amal kita malam ini, alhamdulillah. Keringat saya jadi disebar kotak sedekah untuk udah. Oh, rupanya jamaah di Masjid Bukit Indah Sukajadi tidak bersedekah melalui kotak, tapi langsung transfer banking. Wow. Emang generasi milenial ini luar biasa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Saya kemarin nggak ngisi, nggak apa-apa, langsung transfer banking. Laporannya sudah berapa? 20.000. Rupanya 20.000 dolar Singapura. Masya Allah, tabarakallah.